Musrenbang Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, tanggal 31 Januari tahun 2022. Pengecekan persiapan sound system, Zoom meeting, serta kelengkapan lainnya. Musrenbang dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Timur, dihadiri Bapak Camat Pasar Rebo serta unsur terkait. Kota Administrasi Jakarta Timur di hari kelima pelaksanaan tahap Musrenbang Kelurahan tahun 2022 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi A dari fraksi PKS, Bapak Dr. Andes Karyadi Subianto MPD. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi D dari fraksi Gerindra, Bapak Ikhwanul Muslimin. Yang saya hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak M. Amwat SSI MAP. Yang saya hormati Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang terhormat para pejabat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang terhormat Camat Pasar Rebo, Bapak Mujiono SPD MHU. Yang terhormat Dewan Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Daini Taufik. Yang terhormat Bapak Ibu para Kepala Seksi Sektoral, Kepala Puskesmas atau yang mewakili. Yang terhormat 3 Kelurahan Gedong. Yang terhormat para Ketua RW, RT, LMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, pendamping gemuk RW, Ketua TPPKK Kelurahan, kader Dasawisma, kader-kader lainnya, Karang Taruna yang saya banggakan. Bapak Ibu peserta Musrenbang dan tamu undangan yang berbahagia yang secara luring atau secara daring hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan rahmatnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir secara daring dan luring untuk melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan Musrenbang tingkat Kelurahan Gedong pada hari ini Senin 31 Januari 2022. Bapak Wali Kota yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Luas wilayah Kelurahan Gedong adalah seluas 263,4 hektar yang terdiri dari 12 RW dan 117 RT dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 44.925 jiwa dengan batas wilayah di utara berbatasan dengan Kelurahan Tengah, Kelurahan Batu Ampar, dan Kelurahan Balai Tambang. Untuk di selatan berbatasan dengan Kelurahan Cijantung. Untuk barat berbatasan dengan Kali Ciliwung dan timur berbatasan dengan Kali Baru. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Gedong dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang yang diawali dengan remuk RW pada tanggal 12 sampai dengan 19 Januari 2022 dan pra-Musrenbang pada tanggal 27 Januari 2022 menghasilkan sebanyak 96 usulan fisik, menghasilkan sebanyak 6 usulan non-fisik, dan menghasilkan 29 usulan barang. Untuk 96 usulan fisik meliputi perbaikan jalan, saluran, penerangan jalan, dan pengadaan cermin cembung. Untuk usulan non-fisik meliputi pelatihan mengemudi, pelatihan kejuruan tata boga, dan pelatihan teknis komputer. Untuk usulan barang meliputi pengadaan alat musik hard rock, peralatan tenis meja, pengadaan gerobak celeng, karung plastik, seretan sampah, dan sapu lidi.
Total jumlah usulan sebanyak 131 usulan dengan perkiraan anggaran 27.683 sekian. Adapun informasi pembangunan kelurahan gedung yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 59 usulan dengan perkiraan anggaran sekitar 8.213 sekian, yang meliputi 34 usulan Kesudin Bina Marga, 4 usulan Kesudin Kebudayaan, 1 usulan Kesudin Pendidikan Wilayah 2, 8 usulan Kesudin Perhubungan, dan 12 usulan Kesudin Sumber Daya Air. Bapak Wali Kota dan para peserta musrenbang yang saya hormati, selanjutnya pada acara ini mohon kiranya Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan dan arahan kepada peserta sekaligus membuka penyelenggaraan kegiatan musrenbang ini. Demikian saya sampaikan atas perkenan Bapak Wali Kota, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 102 template kegiatan yang terdiri dari pertama memulai template kegiatan usulan fisik, yang kedua 52 template kegiatan non fisik atau pelatihan. Ini yang sangat kita butuhkan ke masyarakat. Tentunya ketika masyarakat mengalami kontraksi ekonomi, butuh perhatian, butuh pelatihan, butuh pemberdayaan. Pak Gubernur sudah menganggarkan miliaran rupiah, tapi saya melihat masih fisiknya 6, 10, 12. Saya berharap Pak Gubernur sebaiknya, selayaknya fisik dan non-fisik sebanding. Ketika non-fisiknya 96, non-fisiknya 40 atau 90. Saya yakin sekali di buku ini banyak orang yang PHK atau perusahaan bangkrut atau usahanya macet, banyak pengangguran, banyak yang butuh pekerjaan, banyak yang butuh pelatihan untuk mendapatkan skill atau kemampuan ketika mereka bisa berusaha atau mandirian. Gubernur selalu menyampaikan, jangan kita jadi tamu di rumah sendiri, kita harus jadi tuan rumah yang jadi penonton. Tapi kita punya keahlian, kemampuan turut menggerakkan perekonomian membantu, baik secara ekonomi keluarga maupun secara kewilayahan. Bisa 52 template kegiatan. Saya harapkan Bu Lurah segera mengusulkan langsung yang sifatnya pelatihan itu dikerjakan tahun ini semua, bisa ukurannya secara tertulis. Saya harap Pak RW membantu Bu Lurah menyisir wilayah-wilayahnya, mana yang kena PHK, mana yang tinggal undur, mana yang butuh pelatihan. Nanti dibuka template 52 pelatihan apa aja. Jadi saya mulai motor-motor, tata boga dan sebagainya, termasuk olah dan sebagainya ada semua. Sehingga kita input, masukkan, nanti warga mengeluh, Pak pelatihannya jauh, kita nggak bisa berangkos. Nanti saya tinggal koordinasikan dengan PT ke sekolah. Bila perlu dikumpulin masyarakat kelurahan akan jemput pakai ke sekolah, kita usahakan. Jadi masyarakat tidak usah keluar biaya satu rupiah pun. Pak Ustaz, Pak Imanul, biar masyarakat merasakan kenyamanan. Ketika mereka sulit, tidak rapat lagi. Jadi kita upayakan di mana titik kumpulnya kita jemput pakai ke sekolah, kita upayakan. Kalau kalian terhormat, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada tahun ini ada Jakarta Timur 10.853 usulan. Masih dominasi oleh usulan fisik sebanyak 7.443 usulan. Sedangkan usulan yang non fisik masih 1.140 usulan. Masih sangat minim sekali, hanya 15% kalau saya lihat. Dan pengadaan barang sebanyak 2.270. Kita akui bahwa masyarakat masih memiliki mindset bahwa musrenbang untuk memenuhi kegiatan fisik saja, padahal untuk mendukung visi-misi Gubernur DKI Jakarta untuk maju kotanya, bahagia warganya.
Hasil Musrenbang Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur, mari kita simak penjelasan Lurah Gedong Ibu Nunung. Jelaskan dulu kegiatan Musrenbang di Kelurahan Gedong pada hari ini. Ada berapa usulan dan total anggarannya? Terima kasih. Musrenbang di Kelurahan Gedong adalah penelusuran atau penerusan dari yang telah kita laksanakan kemarin, yaitu rembuk RW dan kemudian ke Pramusren dan kemudian sekarang Musrenbang. Di sini kita mendapatkan 131 usulan yang terdiri dari mohon izin 96 usulan fisik, fisiknya 6, non fisiknya 6, dan merupakan usulan barang 29 usulan. Dan mengenai total anggaran adalah sekitar 27 miliar sekian. Gitu. Bu, yang menjadi usulan yang terbanyak Bu dan prioritas di Kelurahan Gedong apa Bu? Kebetulan saat ini usulan yang paling banyak adalah usulan fisik. Memang warga itu sangat memerlukan sarana-sarana untuk seperti jalan, seperti saluran yang rusak dan sebagainya. Itu hal-hal itu yang sepertinya banyak. Tetapi seperti yang tadi disampaikan Pak Wali, di masa pandemi ini seharusnya yang dibanyakin adalah, yang diperbanyak adalah usulan non fisik seperti pelatihan-pelatihan, karena pelatihan-pelatihan tersebut dapat membina warga untuk menjadi orang yang mempunyai keahlian, dan mempunyai keahlian itu bahkan bisa menghasilkan atau memperbaiki perekonomian mereka gitu di masa pandemi ini. Demikian. Kalau saluran air prioritas di mana aja? Saluran air kebanyakan tadi disampaikan ke bagian besar di Jalan Trikora ya. Dan Trikora itu yang paling prioritas adalah yang di Kali Baru itu. Itu sebenarnya sudah bermasalah bertahun-tahun lamanya, tetapi belum mendapatkan solusi karena sangat terkait oleh badan-badan yang lain seperti BBWSCC. Itu kita belum mendapatkan jawaban dari mereka. Itu kenapa tuh Kali Baru? Itu longsor dan dikhawatirkan akan membelah jalan. Seperti itu, ada gambarnya seperti itu. Panjangnya berapa? Sekitar 100 meter ya. 100 meter ya? Ya. Di RT berapa? RW 9. Kalau RT-nya itu meliputi beberapa RT, tapi kalau RW-nya RW 9. Seperti disampaikan Pak RW tadi. Sudah lama kejadian? Sudah lama. Ya, kelurahan-kelurahan yang terdahulu. Tapi belum mendapatkan solusi. Dan karena sangat bersinggungan dengan instansi yang lain. Kalau yang sama Trikora panjangnya berapa? Itu sekitar Normalisasi itu mereka mengharapkan turap. Warga mengharapkan turap. Kami mengharapkan turap. tapi Longsor. Ya. Ya. Atas mas kita selalu nyewa. Tapi sebenarnya kita udah direncanakan di samping kelurahan ada aset pendidikan. Aset pendidikan itu katanya diperuntukkan untuk pembangunan puskesmas khusus untuk Kelurahan Gedong. Tapi belum direalisasikan sampai sekarang. Demikian. luasnya berapa? 500 meter. Saat ini lahannya untuk Masih dipakai aset pendidikan guru-guru, tempat tinggal guru. rumah dinas. Rumah dinas. Ada berapa rumah dinas? Ada sekitar 2 di dekat RPT depannya. Ya? Gedong Trikora. Ya, ini aja berarti yang Itu ya. Karena dia tahun dimana tahun 2007. Nyewa terus, pindah-pindah pula. Banyak usulan-usulan fisik ya dibandingkan dengan usulan non fisik yang masih sekitar tentang jalan, tentang saluran dan tentang PJU. Tapi yang menjadi titik berat pada Musrenbang kali ini, saya mohon kerjasama antar lintas sektoral. Yang pertama adalah untuk pembangunan puskesmas Kelurahan Gedong. Sebenarnya tahun kemarin itu harusnya di tahun 2022 sudah menjadi tahap perencanaan dan bisa dilaksanakan pengerjaannya pada tahun 2023. Jadi saya mohon bantuan dari rekan-rekan di anggota Dewan dan Pak Wali Kota. Semoga usulan dari masyarakat ini yang tidak memiliki bangunan puskesmas sejak tahun 70-an sampai dengan saat ini, mudah-mudahan bisa direalisasi di tahun 2023. Yang selanjutnya adalah termasuk yang usulan yang sangat diharapkan oleh warga adalah
tentang turap yang ada di sepanjang Kali Baru yang ada di lokasinya di Kelurahan Gedong. Itu hampir secara keseluruhan turap itu sudah mengalami penurunan. Jadi kita mengkhawatirkan ketika turap-turap itu hancur, jalan khususnya jalan Trikora dan jalan Raya Bogor itu mungkin bisa longsor. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi saya mohon perhatian dari Pak Wali Kota dan Kasudin supaya bisa melihat langsung kondisi turap-turap yang ada di Kali Baru, khususnya yang ada di titik-titik di Kelurahan Gedong. Itu panjangnya berapa, Pak? Itu mungkin panjang secara keseluruhan, kalau yang di Kelurahan Gedong mungkin lebih dari 100 meter. Tapi saya lihat di lapangan bukan hanya yang ada di Kelurahan Gedong, tapi di Kelurahan Tengah pun turapan-turapan itu sudah mulai hancur, sudah mulai rusak, dan longsor pun sudah terjadi di beberapa titik di lokasi itu. Demikian pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Gedong, dengan harapan bahwa semua usulan perencanaan, pembangunan, di Kelurahan Gedong yang dianggarkan di tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada waktunya.